Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Baik, ahlan wa sahlan kepada peserta sekalian. Alhamdulillah, Masya Allah kita berjumpa kembali di kajian zakat kontemporer membahas kitab Nawazil Zakat karya Dr. Abdullah bin Mansur Al-Ghafili bersama dengan guru kita, Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, Hafizahullah Ta'ala. Dan Masya Allah ini adalah pertemuan ke-21 dari kajian ini. Dan insya Allah kita sedang menunggu kehadiran Ustadz untuk bergabung. Semoga Allah Ta'ala mudahkan, insya Allah. Sambil kita menunggu kehadiran Ustadz untuk bergabung, kami sampaikan kembali bagian dari tata tertib yang insya Allah sudah disampaikan oleh panitia di WhatsApp group. Di antaranya adalah tentang tata cara untuk bertanya. Para peserta silakan kami himbau untuk dapat bertanya secara aktif mengenai pembahasan yang sedang dibahas. Nah, untuk materi yang sedang dibahas oleh Ustadz atau dibaca oleh Ustadz, silakan peserta langsung melakukan interupsi, dapat langsung unmute dan menyatakan izin bertanya kepada Ustadz, atau terlebih dahulu dapat raise hand untuk kemudian menyampaikan pertanyaannya. Sedangkan untuk alternatif cara bertanya kedua, yaitu untuk pertanyaan khusus kasus atau bukan materi yang sedang dibacakan, maka silakan peserta dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat terlebih dahulu dengan format nama peserta, kemudian nama lembaga atau perorangan, kemudian pertanyaannya ditulis dan ditujukan kepada panitia atau co-host yang insya Allah telah ditunjuk di kajian ini. Ya, biasanya ditujukan kepada saudara Iqbal ya, dari Yayasan Yurbi Sodaqah. Jadi kami sampaikan kembali ada dua cara untuk bertanya. Apabila pertanyaan terkait dengan materi yang sedang dibacakan atau yang sedang dibahas langsung oleh Ustadz, maka silakan peserta langsung melakukan interupsi. Bisa melakukan unmute dan menyatakan izin bertanya kepada Ustadz. Dan alternatif kedua, bagi peserta yang ingin bertanya tentang kasus, artinya bukan materi yang sedang dibacakan, silakan peserta dapat menuliskan terlebih dahulu pertanyaan tersebut di kolom chat ruang Zoom dengan format nama peserta, nama lembaga atau perorangan, dan pertanyaan yang dimaksud. Pertanyaan tersebut ditujukan secara khusus kepada panitia yang ditunjuk. Dan insya Allah kita sedang menunggu kehadiran Ustadz untuk bergabung. Mari senantiasa kita meluruskan niat mengikuti kajian ini, niat untuk belajar karena Allah Ta'ala, insya Allah. Alhamdulillah, Ustadz sudah bergabung. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, insya Allah. Baik, silakan untuk dapat dibuka dan dilanjutkan pembahasan ini Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa
nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kita terakhir membahas tentang zakat mustaghallat, yaitu masih dia bermas tentang zakat pabrik. Maka karena dia berkaitan dengan hukum mustaghallat, yaitu barang yang menghasilkan sesuatu. Dalam hal ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, bahwasanya zakatnya hanya ada pada apa ya ikhwan? Tidak ada zakat pada asetnya. Kalau umpamanya pabriknya tidak ada zakatnya. Ya, itu pendapat yang pertama. Yang adanya zakatnya itu barang hasilnya diperdagangkan, tambah uang, bila cukup nisab dan haul, maka dizakatkan. Yang perkataan pendapat kedua, yaitu ada zakat perniagaan pada nilai barang yang mendatangkan pertambahan tadi, pada pabriknya dan pada hasil penjualan pabriknya. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dizakatkan hasilnya dan hartanya juga dengan zakat thimar wa zuru'. Itu zakat buah-buahan dan biji-bijian. Berarti 10%. Dan itu pendapat Dr. Al-Qardawi rahimahullah dan Dr. Mustafa Zarqa. Kita sudah membahas dalil pendapat pertama, kedua, dan sekarang pendapat ketiga. Di antara dalil pendapat yang ketiga, Sanian kan akhi ya? Sampai gimana akhi? Sanian atau salisan? Salisan, Ustaz. Sekarang salisan. Ya, silakan. أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Wahai orang yang beriman, infakkanlah, keluarkanlah sebagian dari yang baik, yang apa yang kamu usahakan, dan sebagian yang kami keluarkan darimu dari bumi. Ya. Dalilnya bahwa Allah mengatofkan perintah berinfak yang keluar dari bumi, ya, dengan yang keluar dari hasil usaha kalian. Ya, yang keluar dari hasil usaha kalian. Maka ini atof dalam bahasa Arab. Atof itu artinya kata ada huruf gabungan. Seperti kata dan. Kalau dikatakan Ali dan Umar pergi ke pasar. Ya. Dalam bahasa Arab, kata atof itu menunjukkan 2 hal yang berbeda. Ali dan kalau dikatakan Ali dan Umar berarti Umar bukan Ali, Ali bukan Umar. Itu dalam kaidah bahasa Arabnya, mughayarah. Dalam hadis ini, dalam firman Allah ini ada 2. Keluarkan yang baik dari apa yang kau usahakan dan keluarkan dari apa yang dari bumi, dari tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Ya. Mimma yustab, maka karena dengan demikian ini nggak bisa dikiaskan. Tidak bisa dikiaskan yang keluar dari perut bumi, tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian dengan hasil yang kalian usahakan. Di mana di sini tentang mustaghallat itu hasil yang kalian usahakan, bukan yang tumbuh dari bumi. Maka tidak bisa dikiaskan
yang yang diusahakan dengan yang tumbuh dari bumi. Ya. Terus apalagi ini masalah zakat adalah masalah ibadah. Ya. Astarjih. Dengan demikian, maka pendapat yang rajih dari 3 pendapat tadi adalah pendapat yang pertama, yaitu yang dikeluarkan adalah pertambahan dari mustaghallah tadi, dari harta tadi. Kalau dari pabrik, berarti hasil produk-produknya yang diperjualbelikan. Bahwa ada mujubuz zakat fil mustaghallat, yaitu tidak ada kewajiban zakat pada hak pokok hartanya. Wa minha al-masani' di antara mustaghallat adalah pabrik. Wa dzalika li'adami dalil al-mujib bizakatiha. Kenapa itu yang rajih? Karena tidak ada dalil yang mewajibkan zakat pada pabrik. Ma'a wujudiha fi asli tasyri'. Dan harta mustaghallah itu sudah ada dari pada syariat diterapkan. Sudah ada yang menghasilkan tanah yang menghasilkan, atau hewan yang disewakan, atau tempat tinggal yang disewakan, atau peralatan perang yang disewakan, sudah ada. Bahkan di masa dahulu emas pun dipersewakan untuk perhiasan. Ya, namanya ada kabilah A nikah, dia sewa emas kabilah lain yang bagus. Fala yajuzu al-akhdhu minha illa bidalilin syar'iyyin. Dan karena hukum asal harta manusia haram diambil kecuali ada dalil syar'i. Maka karena kalau tidak demikian, bila tidak ada dalil syar'i dan tetap diambil, maka ini memakan harta manusia dengan cara yang batil dan itu hukumnya haram. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sebagian kalian dengan cara yang batil. Wa innama tajibu zakatu fi ghallatil mustaghallat idza balagat nisaban wa hala 'alayha al-hawlu min hini ibtida'i intajiha li'annaha malun wahidun yanqalib. Wa ribhu fihi tabi'un li aslihi fi nisabihi wa hawlihi. Adapun zakat pada hasil dari harta mustaghallat itu bila sampai nisab dan sampai haul dari awal produksinya, ya, karena dia adalah satu harta yang kemudian berbalik-balik, ya, berbolak-balik dan mendatangkan laba, maka laba tersebut mengikut kepada hukum asal hartanya pada nisab dan haulnya, pada harta mustaghallatnya tadi. Wa min dzalika yatabayyanu, dari demikian jelaslah anna zakatal masani' innama, bahwa zakat dari pabrik itu hanya ada takunu bi tazkiyati safi ghilaliha ba'da hawalanil haul, itu hasil bersih dari menyewakan atau menjual produk-produk tersebut setelah berlalu 1 haul dari tahun produksi. Wabidzalika aftatna dua al-khamisah liqadaya zakat al-mu'asirah. Dan ini yang difatwakan oleh seminar yang kelima tentang problematika zakat kontemporer. Ya. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Al-matlabus tsani zakatu as-sila' al-musanna'ah. Pembahasan yang kedua, zakat barang yang diproduksi. Yuradu bil sila' al-musanna'ah ma tamma tasni'uhu min badai'a mu'addatin lil bai'i qad hala 'alaihi al-haulu wa lam tuba'. Yang dimaksud di sini adalah barang yang sudah hasil produksi, sudah jadi dari barang-barang yang disediakan untuk tidak dijual dan telah berlalu haul dan belum terjual. Di antara produksi umpamanya perumahan, dia bikin perumahan atau berbagai produksi lah, produksi kuliner, makanan dan lain-lainnya.
Kalau perumahan, ada rumah yang sudah dibuat belum terjual, laku. Atau produk-produk barangnya dia cetak buku umpamanya belum terjual bukunya. Dan sudah berlalu 1 haul. Ini buku dicetak bukan untuk dibaca, bukan untuk dipakai, bukan untuk disumbangkan, tapi untuk dijual belikan. Sudah berlalu haul dan belum laku terjual. Apakah ini stok ini terkena zakat? Paham ini maksud kasusnya kan ya? Cara menghitung zakat barang produksi. Paham teman-teman? Kita lanjutkan. وقد قدمنا في المسألة السابقة أن تلك السلع هي عروض تجارية. Pada masalah sebelumnya, bahwa barang-barang itu adalah termasuk barang dagangan. Maka wajib menzakatkannya zakat perniagaan. Bihtisabi qimatiha suqiyah. Dengan menghitung nilai harga jual pasarnya bila telah genap 1 tahun dan sampai nisab. Kalau umpamanya dia produksi buku, cetak buku, dan lain-lain hasil produksinya umpamanya. Pada waktu cetak pertama, modalnya sudah sampai nisab. Setahun semenjak cetak pertama tadi itu naik cetak tadi, ya, anggap harinya setahun itu hari ini. Ada yang sudah terjual berbentuk uang, ya, itu berarti dizakatkan uangnya. Ada yang masih berbentuk buku, barang belum terjual. Ini bagaimana? Dihitung, dinilai, ya, dengan harga jual atau harga produksi. Di sini mu'allif mengatakan dengan harga jual pasar, harga pasar. Ya. Ini menurut mu'allif. Wa dhahaba ba'd al-mu'asirin ila annahu idza lam yatimma bai'u sila'il musanna'at athna al-hawli wa hala 'alayha al-hawlu wa hiya 'inda malikiha fa innahum yatimmu taqwimul madda al-khama fiha duna ihtisabi qimati sun'ah wa huwa ma zada fi qimati al-bidha'ah bisabab at-tasni'. Sebagian ulama kontemporer, dan ini yang dipegang oleh hasil rapat, hasil nadwah seminar zakat internasional di Kuwait tentang barang yang belum terjual tadi. Sebagian para ulama, mereka bila belum terjual barang produksi tadi dalam 1 haul tadi, dan haul sudah berlalu, dan stok masih di tangan si produsen, maka wajib dinilai dengan harga pokok, harga barang apa namanya, bahan baku, harga bahan baku saja. Dunah tisabi qimati sun'ah, dan tidak dihitung nilai pembuatan, nilai jasa pembuatan. Umpamanya rumah tadi ada 2 unit yang sekarang masih belum laku, ya, umpamanya 2 unit harganya 1 unit 100 juta harga jual di pasar. Menurut sebagian para ulama, pendapat pertama, ya udah dari 200 juta aja dizakatin kali 2 5 juta. Kalau pendapat sebagian ulama mu'asirin enggak. Ini 100 juta harga jual. Kalau harga pokoknya berapa ini? Kalau harga material saja umpamanya dari 2 itu masing-masing sekitar 40 juta. Berarti 80 juta. Ya. 100 juta, 40 juta, dan 40 juta lagi adalah jasa pengolahannya. Itu tidak dimasukkan. Yang 20 juta itu adalah laba umpamanya. Yang dihitung hanya bahan bakunya saja, 40 juta dengan 40 juta. Wa huwa ma zada min qimatil bid'ati bisabab tasni'. Yaitu yang dihitung adalah apa yang berlebih dari nilai material karena muncul sebabnya ada pengolahan pembuatan. Wa 'allalu dzalika, ta'lilnya alasannya adalah
بأن مال التجارة هو ما اشتراه ليبيعه. Karena ini maksud dengan dagang adalah barang yang dibeli untuk dijual. Anda beli barang, jual barang. Beli barang, jual barang. Itu dagang. Wa amma qimatus sun'ah fahiya min kasbil basani. Adapun nilai pembuatan itu adalah usaha dari si pembuat. Wala tajibu zakatu illa ba'da mudhi haulin alaih. Dan tidak wajib menzakatkannya kecuali setelah berlalu 1 tahun dari hal tersebut. Wal azhar huwal awwalu. Ya, Anda bisa lihat rujukan pendapat yang kedua itu adalah buhus di qadaya zakat, problematika zakat kontemporer. Ya, itu dicetak ada 3 jilid. 3 jilid buhus tersebut bisa didapatkan di online juga mungkin ada. Qadaya zakat al-mu'asirah. Dan menurut muallif, pendapat yang kuat wallahu a'lam adalah pendapat yang pertama dinilai dengan harga jual pasar. Di kaunil bid'ah malu tijarah. Wa ma zada fi qimatiha ba'da dhalika bitasnif fa huwa muhtasabun min qimatiha. Karena barang dagangan itu barang itu adalah harta dagangan. Dan apa yang bertambah dari nilainya setelah itu dengan sebab adanya unsur pengolahan pembuatan juga dimasukkan ke dalam nilai barang dan nilai zakat juga. Wa tabi'un laha, dan ngikut dia kepada barangnya. Tidak bisa dipisah antara jasa pengolahan dengan materialnya tadi. Maka dia mengikut haul dan nisabnya. Wa malikuha innama ishtaraha liyasna'aha fayuzakki qimataha bihasabi halatiha ar-rahina inda hawalani al-hawli min bidayat at-tasnya'. Dan pemiliknya dia membeli barang itu, barang bahan baku tujuannya untuk diolah. Maka zakatnya hasil dengan nilai pengolahan. Sesuai kondisi sekarang, bukan kondisi bahan mentah, bahan baku. Ya, ketika haulnya sampai mulai dari awal pembuatan. Pembahasan yang ketiga masih dari pembahasan zakat pabrik. Al-matlab ats-tsalitsu zakatul mawadil kham. Zakat bahan baku. Ya. Ketika jatuh haulnya kan tidak mesti habis bahan bakunya, mungkin masih ada bahan bakunya. Kalau dia umpamanya bisnisnya properti, masih ada materialnya, masih ada pasir, bata, genteng, lain-lain lah. Ya, seperti itu. Apakah ini terkena zakat? Belum dipasangkan, dia masih berbentuk bahan baku. Yuradu bil mawadil kham, yang dimaksud dengan bahan baku adalah al-mawad al-awwaliyah, yaitu materi dasar allati tatarakabu minha sila'ul musanna'ah, yang dari materi dasar ini dirakit, disusun, dibuat barang produksi. Seumpama al-hadid lis-sayyarat, seumpamanya besi kalau bagi perusahaan pembuatan mobil. Wal qutun was-suf lil mansujat, seperti cotton seperti Kapas dan kapas ya, kapas dan bulu untuk tenunan, ya, tenunan untuk dibikin baju dan seterusnya, kain, sarung, kain lah dibikin kain, wa nahwu dzalika dan seterusnya. Fahiya min al-anasir ar-ra'isah min amaliyat fi azmanati tasni'. Bahan baku ini merupakan bahan utama dalam pengolahan produksi, dalam operasional produksi. Walidha kana minal muhim bayanu hukmi zakatiha idza hala 'alaihi al-haul. Karena itu sangat penting kita menjelaskan hukum zakat barang bahan baku tadi bila sudah masuk haul.
andai haul zakatnya hari ini perusahaan pabrik tadi, ya, atau perusahaan developer perumahan tadi. Ada yang sudah jadi rumah, ya, ada yang setengah jadi, ada bahkan masih bahan baku yang belum dipasangkan, ya, bahan baku yang belum dipasangkan. Dan kalau umpamanya catering, ketika sudah satu haul, hari ini Anda mending zakat, masih ada beras yang belum diolah menjadi nasi, masih ada minyak goreng mentah, masih ada tahu, masih ada ayam beku, daging beku, ikan apa namanya, ikan kering dan lain-lainnya. Sayur mayur biasanya enggak kan ya. Nah, telur, ya, barang-barang yang bisa disimpan beberapa saat. Masih dalam bentuk aslinya. Walam yatimu bai'uha, dan belum terjual, belum diolah. Ya. Apakah ini juga terkena zakat? Ikhtalafu inda dzalika ala qaulaini. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, wujubu zakatiha, wajib dizakatkan. Ba'da taqwimiha wa bulughiha nusaban wa huwa qaulu jumhuril ulama. Bagaimana setelah dinilai? Bila dinilai dia punya catering, dinilai bahan baku yang ada di gudangnya sampai nisab. Ya, dan pas haulnya udah segini. Pas waktu awal beli juga sudah satu nisab. Dia beli beras umpamanya 1 ton, ya. Kemudian minyak goreng 100 liter dan seterusnya dengan harga 200 juta umpamanya. Berarti sudah haul, sekarang hari ini haulnya dihitung masih nilainya nisab. Wa huwa qaulu jumhurul ulama, maka dizakatkan. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Wa ikhtarahu aktsarul mu'asirin, pendapat ini yang dipilih oleh bagian besar ulama kontemporer. Wa bihi astazin nadwatu sabiatu li qadaya zakatil mu'asirah. Dan ini yang difatwakan oleh Nadwah, seminar ke-7 tentang problematika zakat kontemporer. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, ada wujubu zakati fiha, wa huwa qaulul Majd ibn Taimiyah wa ikhtara Syekh Abdullah bin Mani'. Pendapat yang kedua, tidak ada kewajiban zakat pada barang apa tadi namanya? Bahan baku tadi. Dan ini perkataan Al-Majd ibn Taimiyah. Majd ibn Taimiyah kakek dari Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah, Syekhul Islam. Wa ikhtarahu Syekh Abdullah bin Mani'. Dan ulama muasirin yang memilih pendapat ini Syekh Abdullah bin Mani'. Beliau anggota ulama besar kerajaan Saudi Arabia. Masih hidup, seterusnya masih hidup, Allah. Mata Allah bi umri, hafizahullah. Dalil pendapat mereka tidak mengatakan, tidak mewajibkan zakat dalam barang baku tadi. Dalil dua pendapat tersebut. Pendapat yang pertama, anal mawadal kham min urudi tijarah, bahwa bahan baku juga termasuk harta perdagangan. Faqad tamma syira'uha biqasdi tasmiyah wa bai'iha musanna'atan. Barang baku itu dibeli tujuannya untuk diolah menjadi bahan jadi dan dijual dalam keadaan sudah menjadi barang produksi. Maka wajib dizakatkan bahan baku tadi. Karena tujuannya untuk dijual. Dan untuk dijual berarti adalah dia harta, termasuk harta perdagangan. Maka wajib dizakatkan berdasarkan keumuman dalil yang menunjukkan wajibnya zakat pada harta perniagaan. Ya. Jelas? Dalil qaul tsani, pendapat yang kedua,
Pendapat yang kedua, dalilnya adalah anna al-mawad al-kham ghairu mu'addatin lil-bai' wa innama hiya mu'addatun lit-tasni'. Apa alasannya tidak ada kewajiban zakat? Barang bahan baku itu tidak dijual. Dia tidak jual bahan baku. Kalau ada orang beli beras, Pak, nggak jual dia. Pak beli minyak goreng, Pak, nggak jual dia. Pak beli ayam beku, daging beku, Pak, nggak jual. Yang dijualnya, kami nggak jual itu, Bu. Kami jual barang yang sudah jadi makanan siap dikonsumsi. Dalam bentuk catering dalam jumlah mamanya sekian porsi. Ya. Bahan baku bukan barang yang ditujukan untuk dijual. Wa innama hiya mu'addatun litasni'. Dia hanya untuk ditujukan untuk diolah. Ya. Dalilnya lumayan kuat deh. Wa yunaqash, namun ini dapat dikritisi dalil ini. Bi'anna tikal mawad mu'addatun lil bai'. Ya. Bahan baku itu ditujukan untuk dijual. Kaisu ishtaraha binniyati tijara bitasni'iha summa bai'uha. Karena dia membelinya dengan niat untuk diperdagangkan dengan memproduksi kemudian dijual. Kama annaha mahbusatun li ajli tijarah. Dan barang itu pun, bahan baku itu ditahan tujuannya untuk diperdagangkan. Bukan untuk disimpan, untuk dipakai. Nah, bukan, tapi untuk diperdagangkan. Wallahu a'lam. Tarjih, pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama, dan ini dalilnya ini lebih kuat. Wa imkan ijabah an dalil qaul tsani, sedangkan dalil pendapat kedua bisa diberikan tanggapan. Dengan demikian dikeluarkan zakat perniagaan dari bahan baku. Yang keempat, Masya Allah, kau sendiri mah cepat ya. Al-matlabur rabi'u, pembahasan yang keempat, zakatu al-mawadil musa'idati fit tasni'. Kalau tadi bahan baku, sekarang bahan pembantu dalam produksi. Ya. Yuradu bil mawadil musa'idati fit tasni'. Yang dimaksud dengan bahan baku pembantu dalam pengolahan pembuatan produksi, ma la yadkhulu fi tarkibil masnu' mimma yahtaju ilahi fi tasni'. Barang yang tidak masuk dalam komposisi dari pembuatan, tapi dibutuhkan untuk pembuatan. Seperti barang tashyil wa siyanah, barang untuk operasional dan maintenance. Contohnya apa? Kal-waqud wa zuyud. Seperti bahan bakar, pabriknya membutuhkan mesin yang bergerak, ya. Mesin tadi tentu membutuhkan bahan bakar BBM, bahan bakar minyak, dan butuh oli, ya. Maka dia pabrik biasanya punya stok solar dibeli dalam jumlah besar, ya. Juga ada oli, ya. Wa mawadut tanzif, dan bahan baku sebagai pembersih alat, ya. Wa nahwiha, dan selainnya. Ya, apakah ini dihitung juga zakatnya? Wahiyal lati aradna al-hadits anha huna. Ini yang akan kita bahas dalam permasalahan ini. La al-thabita allati taqaddama al-hadits anha, bukan aset yang bersifat tetap, itu bukan mesin produksinya. Ya, bukan mesin produksinya, bukan rumah produksinya, bukan, tetapi alat bahan pembantu produksi. Walal mawad at-tabi'ah al-awiyah wal-laf wal-hazm allati tuba' ma'sila' al-musanna'ah. Juga tidak termasuk dalam ini adalah bahan untuk packingan, untuk melipat dan untuk mengikat
yang dijual bersama barang produk. Paham? Barang bungkusan, packingan itu masuk dalam bahan kategori bahan yang akan dijualkan karena dia dijualkan, digabungkan dengan barang tadi dan masuk menambahkan harga. Bukan itu maksudnya, tetapi adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya. Adapun umpamanya barang packingan, pembungkus dan untuk pengikat dan luff itu pembalut, untuk membalut produk, itu dijual bersama barang produksi. Fahiya min urudi tijarah. Kalau itu termasuk harta perniagaan. Paham? Lalu untuk packingan produk buku umpamanya, ya, buku umpamanya kan biasanya dikasih wrapping kan ya, kasih wrapping, kasih apa lagi? Ada yang wrapping pakai plastik, ada yang wrapping pakai kertas, ya. Itu wrappingnya, stok wrapping juga dimasukkan dalam harga jual. Maka itu bahan bakunya walaupun belum ditempelkan ke buku-buku, itu termasuk zakat juga. Itu masuk harta perniagaan juga. Fal-amaliyatu tasni'iyah tatakawanu min usulin thabitah kal-alat. Maka proses produksi terdiri dari aset tetap seperti alat produksi, wa mawadut tasni' dan bahan baku pengolah yang diolah. Minha, bahan baku pengolahan itu diantaranya bahan yang terbuat dari bahan tersebut hasil produksi. Itu bahan mentah yang akan diolah menjadi barang produksi. Wa minha ma la tatarakabu minha, di antaranya juga ada barang yang tidak masuk dalam komponen produksi, tidak jadi hasil produksi akhir. Dia hanya sebagai musa'idan fit tasni', hanya sebagai alat barang pembantu dalam produksi. Dan tadi sudah kita jelaskan. Waqad asyara al-Kasani di hadhil masalah. Dalam hal ini al-Kasani menjelaskan dalam kasus ini, faqala fil mawad allati yahtajuha as-sabbagh wad-dahan wa nahwihi. Dia mengeluarkan pendapat tentang bahan baku yang dibutuhkan oleh pencuci kain, ya, dan tukang minyak kulit, ya. Kulit kan perlu diminyaki, aja mengkilat, umpamanya jaket kulit, sepatu kulit diminyaki. Wa nahwihi dan selanjutnya. Wa in kana, beliau apa perkataan beliau? In kana syai'an la yabqa atharuhu fil ma'mul fihi misal al-sabun wal ashnan wal qali wal kibrit fala yakunu mal tijarah. لأن عينها تتلف ولم ينتقل أثرها إلى الثوب المغسول حتى يكون له حصة من العوض بل البياض أصلي من الثوب يظهر عند زوال الدرن. Ya. Kata beliau, jika bahan baku pembantu tadi pada hasil akhir tidak ada dampaknya, tidak terlihat pada barang tadi, tidak ada bekasnya, tidak ada jejaknya pada barang produksi. Beliau contohkan sabun dan ashnan itu apa namanya, seperti buih untuk membantu pencuci pakaian tadi. Wal qali minyak untuk menggoreng. Wal kibrit itu apa namanya, belerang untuk membantu bersihin apa kira-kira kulit. Wallahu a'lam. Karena yakunu mal tajarah, maka ini tidak termasuk harta perniagaan. Stoknya tidak dikenakan zakat. Lianna ainaha tatlafu wa lam tantaqil atharuha ila thawbil mawsul. Karena zat dari barang tersebut hilang, habis.
dan tidak berpindah bekasnya, dampaknya kepada pakaian yang dicuci. Ya, kalau pakaian ke dicuci masuk ke dalam pakaian ke dicuci, umpamanya pakaian dicuci menjadi warnanya jadi bagian putih menjadi warna kuning, nah itu ada dampaknya. Kalau berdampak, nah ini ada bahan bakunya terkena zakat juga karena dia diperdagangkan. Hatta yakuna lahu hissatun min al-iwadi, dia tidak ada bekasnya sama sekali sehingga berhak mendapatkan imbalan. Balil bayadu, tetapi menjadi putih, umpamanya pakaian, cuci pakaian tadi. Sabun, tambah kemudian buih tadi, kemudian tambah alat lain, ya, sehingga pakaian menjadi putih asli, seperti pakaian, ya, dan hilang kotorannya. Ya. Itu sabunnya kan hilang kan ya. Kama ya'khudhu min al-iwadi yakunu badalu amalihi la yadullu la badalu hadhil alat falam yakun malut tijarah. Maka sesuatu yang mengambil imbalan itu adalah pengganti dari pekerjaannya, bukan pengganti dari barang tersebut. Maka dia bukan barang niaga. Maka bukan barang perdagangan. Uangnya adalah pengganti pekerjaannya, bukan pengganti barang yang hilang tadi. Bukan untuk diperdagangkan barang tadi. Ini yang dikatakan oleh Al-Kasani, ulama besar dalam mazhab Al-Hanafi. Mazhab Hanafi. Abad ke-9 kalau saya tidak salah. Badai Sana'i. Ya. Dalam kitab Al-Badai Sana'i. فالظاهر أنها لا تقوم ولا تجب zakatuha. Maka pendapat yang kuat bahwa bahan pendukung dalam produksi, ya, yang tidak ada dampaknya dalam barang, maka ini tidak dinilai dan tidak wajib dizakati. Dan ini kata Al-Kasani adalah pendapat umum, pendapat keseluruhan para ahli ilmu, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin. Kita bisa lihat di footnote-nya Al-Mabsut Sarakhsi dalam madhab Malik Hanafi. Al-Inayah Syarh Hidayah, Al-Inayah Syarh Hidayah Kasani, Allahu a'lam. Al-Furuq Al-Qarafi madhab Maliki, Tuhfatul Muhtaj, Tuhfah di Ar-Ramli, Imam madhab Syafi'i, Hasyaq Al-Libi Umairah madhab Syafi'i, Syarh Muntaha Al-Iradat madhab Hanbali, Kasyaf Al-Qina' Lil-Buhuti madhab Hanbali juga. Maka seluruh para ahli ilmu mengatakan tidak ada kewajiban zakatnya karena tidak ada bekasnya pada barang hasil akhirnya. Wa dzalika li'anna tilkal mawad allatun fi amalihi. Karena bahan baku tersebut dia adalah alat dalam proses pembuatan produksinya. Wa hiya tafna ma'as sina'ah laysat mu'addatan lin-nama. Dan barang tersebut hilang atau habis dengan produksi. Maka dia tidak disediakan, diperuntukkan untuk menambah barang, menambah harga jual barang. Wala yuqsadu biha tijaratu bal istihlaku, dan juga tidak ditujukan dari barang pembantu tadi untuk sebagai perniagaan, tapi untuk sebagai treatment yang hilang. Maka tidak wajib dizakatkan ke amwalil qaniyah, sama hukumnya bagaikan harta yang dipakai. Selesai kita zakat pabrik.
Insyaallah terlanjutkan nanti zakat awraq naqdiyah, zakat uang tunai. Ya. Jelas ikhwan cara menghitung zakat harta perniagaan dari yang produksi. Kalau antum bikin bakso itu namanya ada jemaah yang nanya, Ustaz, produk saya bakso. Bagaimana cara menghitung zakatnya? Apa yang dihitung ikhwan? Fadhal. Ya, Ya, atau silakan. Peserta. bakso dan produk lainnya dari frozen food. Banyak kan ikhwan yang bisnisnya frozen food. Bisnisnya dia bukan jual beli, tapi dia produksi frozen food. Bagaimana cara menghitung zakatnya? Apa saja yang dihitung? Fadhal, silahkan siapa yang bisa jawab. Belum antum yang bertanya. Ya, silakan para peserta sekalian. Jadi pertanyaannya untuk Muzaki yang usahanya bakso ya Ustadz ya? Ya, datang nanti usaha bakso atau frozen food, bakso, siomay, apalagi yang frozen food. Ya. Bakso, siomay, apalagi biasanya sih? Ayam filet, Ayam ikan filet, ya, rendang dan mungkin tadi. apa? Rendang. Rendang, ya, seperti itu. Ya. Tolong datang ke pabrik kami, Pak. Pabrik frozen food kami, ya, alhamdulillah rumahan, tapi udah modal pengolahannya untuk aset yang bergerak sudah sampai 200 juta. Apakah, dan ini udah 1 tahun dari usaha kami, apakah kami terkena zakat? Fadhal, coba antum salah seorang menjelaskan apa saja yang akan antum hitung. Anggap antum sebagai dari amil zakat, saya si pengolahnya, tidak apa yang ditanyakan ke saya. Saya tunggukan. Apa aja balonnya? Ada minuman. Fadhal ya kawan. Iya, ini ada Ibu Ning. Silakan Ibu Ning. Ini Ustadz, Ana coba jawab. Iya. Bahan baku utama, misalnya itu frozen food, bisa tepung terigu, kemudian bahan penolong. Ibu tanya ke saya. Sebentar, Ibu tanya ke saya. Enggak. Berapa di gudang? Menjawab. Iya, maksud saya, sekarang Ibu bertindak sebagai amil zakat. Saya yang muzaki. Berarti yang menghitung kan Ibu kan ya, bukan saya. Saya katakan, wahai Ibu Ning, Ibu kan dari sebagai amil zakat. Ya, saya punya usaha frozen food. Ini apakah sekarang, ini sudah 1 tahun kayaknya Ibu. Saya masih saya harus berzakatkah atau tidak? Kalau iya, berapa rupiah harus saya keluarkan? Berarti kan Ibu akan ngitung kan ya? Nah, Ustaz. Silahkan. Itu maksud saya. Berarti masuk ke gudang ya Ustaz ya? Ya, untuk silahkan. Saya jawab. Ibu tidak masuk pun saya jawab aja bisa juga. Persediaan frozen food yang ada di gudang, kemudian ya satu-satu lah. Ustaz. Frozen food yang ada di gudang maksud Ibu yang masih yang sudah jadi, ya sudah jadi tapi belum terjual. Bentar, sudah jadi maksud Ibu ini sudah di packing maksudnya? Sudah di packing. Ada yang packingan 0,5 kilo, ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, paling tinggi 10 kilo. Maksud Ibu yang sudah di packing kah? Nah, Ustaz. Ya, yang sudah di packing, kalau saya nilainya bagaimana nih Bu? Dengan harga jual saya atau harga pokok pembuatan
Atau seperti apa, Ibu? Yang Ana dapat dari Ustadz kemarin habis ikut zakat niaga itu harga pokok Ustadz, karena belum laku terjual. Ya, ada harga pokok. Ini sekarang semuanya ada sekitar 2 ton. Ya, per kilo 1 ton itu jatuhnya sekitar 50 juta. Semuanya 100 juta, Ibu. Nah, Terus? Kalau untuk produk belum jadi, kemungkinan besar tidak ada karena frozen food kan biasanya produksi langsung jadi ya Ustadz. Jadi Enggak, kemungkinan besar. Namanya saya produksi tentu masih ada daging mentah. Iya, itu bukan produk maksud Ana bukan produk dalam proses, tapi produk jadi kemudian bahan baku pokoknya yang dihitung. Karena frozen food, kalau misalnya mebel kan bisa ya Ustadz. Mebel misalnya Bentar, kita pindah ke mebel atau masih frozen food? Frozen food Ustadz, frozen food aja soalnya. Pindah-pindah, Ibu. Frozen food ya, tadi berarti... Ibu katakan barang yang siap jual ada berapa Ustadz? Udah saya katakan dinilai 100 juta. Terus apalagi pertanyaannya? Kemudian bahan baku misalnya tepung terigu. Ya, pelan-pelan. Saya ada tepung terigu sebanyak 500 kilo, ada di gudang. Ya, sengaja saya timbun. Saya dapat informasi mau perang Ukraina dengan Soviet, saya beli dalam jumlah besar, biasanya cuma 100 kilo, kemudian saya beli 500. Sekarang nilainya lagi tinggi. Ya, dulu waktu saya beli 500 kilo itu sekitar 30 juta. Sekarang harganya sudah 60 juta. Itu saya ngitung yang mana, Ibu? Yang 30 apa yang 60? Yang rendah ya Ustadz ya? Yang 30. Kenapa yang rendah? Karena untuk zakat dan belum terjual. Seperti tadi kayak tadi harga pokok. Belum terjual berarti dengan harga rohina, harga sekarang atau harga beli atau harga kapan nanti setelah berubah menjadi bakso? Harga beli Ustadz. Harga beli sekarang atau harga beli sebelum perang? Harga beli sebelum perang. Kalau itu dari sisa pembelian sebelum perang. Nah, gimana Ikhwan? Menurut antum harga beli sebelum perang yang lain? Atau harga hari ini atau harga setelah berubah menjadi bakso? Ya, silakan Ibu Akcaya. Apa Ustadz, kalau dari penjelasan Ustadz tadi harga hari ini Ustadz, jadi harga setelah perang. Harga hari ini Bu Ning, kan di buku tadi ada kita baca. Dinilai dengan harga per hari ini. Qimatiha ar-rahinah. Itu dengan harga hari ini. Ya. Dan itu untuk barang-barang yang cepat naiknya seperti besi, semen dalam beberapa waktu sering naik sampai 300%, ya. Dia stok dari awal. Anggap tadi contoh kita alhamdulillah pas. Itu contohnya tadi tepung terigu. Tepung terigu kan sekarang tingginya luar biasa. Hingga harga mie pun pada naik. Ya. Dengan harga ketika naik. Dan sebaliknya ketika turun dengan harga ketika turun. Karena dia belum terjual. Kalau sudah terjual, sudah selesai dah harganya. Ya. Apalagi yang dihitung, Ibu? Kemudian telur. Telur. Ya. Telur, tadi hitung tadi ya, ada 100 juta tadi, tambah tepung berapa tadi? Iya. Tepung berapa ya Ustaz? 50 juta, 40 juta tadi. 60 tadi kayaknya. 60 juta. Padahal harga awal cuma 30. Biar sekarang 60. Telur, ya, saya nggak bisa stok lama, ya, sehingga harganya waktu beli dengan harga sekarang nggak jauh beda. Itu ada sekitar 5 jutaan, nggak banyak 5 jutaan. Terus apalagi Ibu? Apalagi ya Ustadz?
Saya ada Jadi BBM, ada solar saya beli, karena untuk menggerakkan mesin pakai solar, pakai listrik, nggak nutup biaya operasional. Kalau bisa nutup sih, tapi harga produksi saya jadi tinggi. Kalau harga tinggi, kasihan orang beli nggak kuat beli. Maka saya sudah stok BBM sebelum BBM naik, alhamdulillah. Ini dihitung, saya punya sekitar 1 tangki solar bisa untuk produksi selama 2 bulan, itu sekitar 2.000 liter. Itu dihitung, Ibu? BBM ya? Hmm. Tidak, Ustadz. Iya betul. Hati-hati Ibu ya. Nanti salah. Saya dulu saya kena zakat, Ibu yang tanggung jawab dunia akhirat. Enggak, bahan penolong yang bukan untuk produksi kan nggak ikut ya Ustadz? Maksudnya nggak merupakan bagian dari produknya. Iya, tidak. Dan saya punya alat-alat wrapping. Ada plastik, tambah kemudian ada yang sudah stempel merek dagang saya bentuk kertas, untuk karton, dan kemudian selain pertama dibalut ke plastik dahulu, sudah wrapping, setelah itu saya masukin ke dalam packingan yang khusus, dan itu ada di gudang dan harganya ada sekitar 10 juta. Ini masuk atau tidak? Masuk Ustadz, karena itu nanti jadi satu dengan produk yang dijual kan. Jadi Ya, masuk dia masuk ke dalam harga masuk jual. ke dalam harga jual. Ya. Ada dampaknya kepada harga jual. Kalau yang bensin tadi tidak ada masuk, maka tidak. Baik. Jelas itu Ibu. Berarti sudah selesai kan ya? Nah, kemudian kalau tenaga kerja langsung itu masuk tidak ya Ustadz? Tadi kan tidak. Tidak ya. Yang mengolah, yang untuk mengolah produk jadinya itu. Tidak tadi Enggak, kan ya. tidak masuk ya. Tidak. Nah, ya alhamdulillah. Nah, Ustadz. Jazakillahu khairan Ustadz. Jadi tahu. Wafik barakallah. Harus tahu Ibu, itu yang penting karena itu kita berhadapan dengan tukang bakso, dengan tukang sate, ya, karena orang Indonesia alhamdulillah diberi Allah Subhanahu wa taala giat bekerja mengolah. Kita jarang-jarang menemukan di budaya adat daerah lain itu yang kulinerannya sebanyak jumlah orang di Indonesia. Saya memang belum banyak ke beberapa negara, tapi yang kulineran paling banyak itu kalau ada namanya pasar kue subuh di Senen, itu sepanjang 2 kilo jalanan itu berbagai jenis kue rumahan, kue basah. Nah, kuliner di semua jalan protokol Indonesia ada. Mau di kota besar, mau di kota kecil, ya. Maka memahami hal ini sangat penting sekali, ya, karena banyak yang produksi tadi. Alhamdulillah. Sekarang sudah bisa menghitung, silahkan Anda bertanya. Fadhal Pak Afrad dibuka, saya jawab. Nah, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Silakan kepada para peserta apabila ada pertanyaan kasus zakat atau pertanyaan tentang materi yang tadi dibahas, termasuk contoh frozen food tadi. Silakan bisa langsung untuk unmute. Mengingat waktu sudah pukul 5.30. Afwan Ustadz izin bertanya. Silakan buat saya. Tadi kan kalau telur nggak tahan lama tapi tetap termasuk. Sebelumnya Ustadz bilang kalau sayur nggak kemasuk karena nggak tahan lama. Kalau itu gimana Ustadz? Saya jadi kurang lengkap. Kalau sayur taruh di chiller kan agak tahan lama ya dikit ya Ustadz ya? Masuk kalau umpamanya hari ini. Oh. Umpamanya hari ini di gudang ada sayur. Biasanya saya beli sayur hari ini untuk produksi pagi besok. Saya beli malam umpamanya, dan saya menghitung zakatnya malam ini, ya masuklah. Oh ya, Afwan Ustadz, baik Ustadz, jazakallah khair. Ya Allah barik fiik.
Kalau saya menghitungnya di siang hari, sayur sudah ada stoknya lagi di gudang saya. Yang ada sudah sedang diproduksi. Tentu dihitung dengan nilai sudah produksi tadi. Dan itu tidak ditambahkan nilai jasa produksi. Baik Ustadz. Afwan, Ya. satu lagi Ustadz, tadi agak kurang paham sebelum statement terakhir yang masalah noda sabun itu tadi Ustadz. Yang mana yang kurang paham Ibu? Kan tadi katanya kalau ada noda, terus itu sabunnya dipakai untuk menghilangkan noda tersebut. Ya, dia kan tidak ada menurut Imam Al-Kasani tadi. Ini kan tidak ada dampak bekasnya kepada pakaian tadi. Ya, sehingga dia tidak mempengaruhi dalam harga. Maka stoknya ini tidak dikenakan zakat. Oh, baik. Nah, Hanya digunakan dalam proses untuk menghilangkan noda ya Ustadz ya. betul sekali. Jadi memanfaatkan dia, baik. Kayak minyak jadi ya Ustadz ya. Iya. Ya, baik. Kita kan Jazakallah juga ada khair. minyak sabun untuk pembersih, minyak untuk digoreng. Itu nggak dihitung minyak yang di dalamnya itu tidak. Alhamdulillah paham Ustadz. Jazakallah khair. Wah, baik sih. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 5.30 Ustaz, lebih 5.32. Silakan untuk dapat ditutup Ustaz. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah. Ya, semoga apa yang kita baca hari ini sangat jelas pembahasannya. Cuman saya nggak tahu. Teman-teman coba nanti bikin polling apa Pak Afrad, lebih enak begini saya baca sendiri saya jelasin atau ada seorang teman yang bacain saya menjelasin, mana lebih nyaman Anda semua? Coba cari polling nanti ya, nanti bisa jadi acuan kita ke depannya. Yang mana akan kita pilih untuk diteruskan atau dua-duanya kita laksanakan. Ini qadarullah. Ustadz yang biasanya membantu Anda membaca kitab, ya mungkin kalau saya lagi di perjalanan di depan saya nggak ada kitab, mungkin bagus kalau ada Ustadz yang membacakan teks kitabnya, saya tinggal syarah. Tapi kalau saya lagi standby seperti kondisi sekarang, tentu mungkin wallahu a'lam seperti ini mungkin lebih cepat dan lebih bagus mungkin. Tapi wallahu a'lam. Tapi lihatlah nanti hasil pollingnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, jazakallah khairan Ustaz atas waktu dan kesempatannya. Demikian para peserta sekalian, pertemuan ke-21 ini alhamdulillah telah dengan baik kita jalani insyaallah. Untuk informasi selanjutnya, insyaallah panitia akan memposting informasi yang relevan di grup WhatsApp. Dan mari kita tutup kajian di pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.